Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih membentuk ikatan ionik. Misalkan gini, ada satu unsur, satu atom, kemudian ada atom yang lain. Nah, bagaimana diikatkan mereka atau direaksikan, digabungkan atomnya dan membentuk ikatan ionik. Gimana sih caranya? Oke, lihat dalam video pembahasan ini. Kita langsung masuk ke pembahasan contoh soal yang pertama. Bagaimana kita membentuk, ada nih yang pertama magnesium, nomor atomnya 12, dan atom oksigen dengan nomor atomnya 8. Kalau kita reaksikan atau kita buat ikatan ioniknya, gimana teman-teman? Nah, gampang. Langkah yang pertama, teman-teman harus buat konfigurasi elektron bebas, mau kulit, mau subkulit. Berarti kita buat ya masing-masing. Di sini dia magnesium. Kemudian nomor atomnya 12, maka kita konfigurasikan 282. Maka memiliki elektron valensinya 2. Berarti kan kulit terluarnya ini 2. Supaya dia stabil, supaya 8, maka 2-nya ini dilepas. Maka magnesium melepas 2 elektronnya menjadi Mg2 positif. Nah, menjadi Mg2 positif, teman-teman. Berarti kalau kita disuruh buat struktur Lewisnya magnesium, berarti kan ada 2 ini ya elektron valensinya, berarti kita buat 2, 1, 2. Nah, ini dia untuk yang magnesium. Gimana kalau kita buat untuk yang oksigen? Nah, oksigen nomor atomnya 8, kita konfigurasikan 2, 6. Maka memiliki elektron valensi di kulit terluar itu 6, teman-teman. Nah, supaya dia stabil, si oksigennya ini gimana, teman-teman? Oksigennya yaitu akan menangkap 2 elektron supaya dia menjadi 8. Supaya menjadi 8 berarti perlu 2 elektron ditangkap, teman-teman. Maka menjadi O2 negatif. Paham? Maka kita buat elektron valensinya, teman-teman. Untuk dia oksigen, berarti kita buat valensinya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu dia. Nah, untuk membuat ikatan ionik itu ada beberapa cara, teman-teman. Nah, yang pertama saya buat itu terjadinya serah terima elektron. Berarti ada yang melepaskan dulu baru ada yang menerima. Nggak mungkin menerima dulu kan. Ada yang dilepaskan, ada yang menerimanya. Maka terjadilah serah terima elektron yang pertama. Maka cara pertama gini, teman-teman. Di situ kan ada magnesium. Magnesium ini ada 2 elektron valensinya. Kemudian ada oksigen. Nah, ini dia. Maka supaya tadi dia stabil, maka si Mg ini harus melepaskan 2 elektronnya ini, teman-teman. Ini harus dilepaskan. Kemana dia melepaskan? Kemari, 1 elektron untuk yang elektron tunggal ini. Kemudian 1 elektron untuk tunggal ini. Nah, maka kan ini si Mg akan stabil dia karena udah dilepaskan 2. Si oksigen dia akan menerima ini tadi 286, ini 282. Maka ini akan menerima 2 elektron supaya stabil, diterimanya dalam Mg. Nah, berarti udah stabil ya, Mg udah stabil, oksigennya udah stabil. Maka ini akan menjadi seperti ini, teman-teman. Maka senyawanya itu MgO. Kenapa MgO? Karena 1 magnesium, 1 oksigen yang terbentuk. Maka ini nanti namanya langsung aja, teman-teman. Mg itu magnesium, oksigennya itu oksida. Nah, inilah untuk cara pertama, teman-teman.
Nah, bagaimana untuk cara yang kedua? Cara yang kedua saya ambil seperti ini. Cara kedua itu terbentuknya ion positif dan ion negatif. Nah, berarti tadi kan di sini Mg-nya itu membentuk ion Mg2 positif. Kemudian oksigennya 2 negatif. Nah, maka gini caranya. Mg kan punya 2 nih ya, teman-teman. Maka Mg-nya ini akan jadi milik si oksigen. Sedangkan si muatan si ini ya, ionnya oksigen 2 negatif jadi milik Mg. Maka nanti senyawanya menjadi seperti ini teman-teman. Mg2O2. Karena perbandingannya harus sederhana, maka ini kita perkecil teman-teman, akan menjadi MgO. Sama kan? Ini namanya juga pasti sama ya, magnesium oksida. Nah, itu 2 cara ya, saya kasih 2 cara. Kemudian nanti satu lagi antara logam dengan non logam, itu syarat untuk ikatan ionik. Nah, 2 ini aja udah bisa ya kalian menjelaskan bagaimana terbentuknya misalkan satu atom dengan atom lain. Misalkan di sini magnesium, kemudian di sini oksigen, teman-teman. Nah, nanti kalian udah bisa menjelaskan. Cara yang pertama itu serat terima elektron. Kemudian cara yang lain itu bisa dari ionnya, ion positif dan ion negatif. Oke, itu contoh yang pertama. Kita langsung untuk contoh yang berikutnya, karena semakin banyak latihan semakin gampang untuk ini ya, untuk membuat ikatan ioniknya. Oke, yang kedua gini teman-teman. Jika atom kalsium nomor atomnya 20, kemudian dan Cl nomor atomnya 17. Sama aja, langkah yang pertama kita konfigurasikan atomnya masing-masing teman-teman. Maka jeng jreng Ca kita konfigurasikan kulit aja ya biar mudah, karena kalau sekulit SPDF panjang kali. Oke, gini berarti 2 8 8 2. Yang belum paham silakan dipahami atau dipelajari lagi konfigurasi elektron teman-teman. Oke, maka dia memiliki elektron valensi kulit terluar yaitu 2 teman-teman. Maka supaya stabil dia menjadi 8, 2-nya ini gimana? Nggak mungkin ya menangkap 6. Menangkap 6 terlalu jauh, maka 2-nya ini aja yang dibuang, dilepas. Maka menjadi Ca2 positif teman-teman. Nah, ini dia. Kemudian, nah itu kan untuk kalsium. Bagaimana untuk si klorinnya? Berarti ini 17, 2, 8, 7. Nah, elektron valensinya ini. Elektron valensinya 7. Supaya stabil dia 8, maka harus menangkap 1 elektron. Maka menjadi Cl negatif. Oke, cara yang pertama kita buat itu dia serah terima elektron. Serah terima elektron. Berarti kita buat dulu struktur Lewisnya teman-teman. Ca itu struktur Lewisnya, elektron valensinya 2, berarti kita buat nih 2. Nah, nih kita buat konfigurasinya. Kemudian Cl itu ada 7. Nah, ingat teman-teman, supaya dia stabil, Ca ini harus melepaskan 2 elektron ini. Kemudian kalau Cl stabil, dia perlu 1 elektron. Maka satunya ini akan dilepas dan ditangkap oleh elektron yang tak berpasangan ini, berikatan dengan elektron tak berpasangan ini. Maka udah stabil karena dia satu perlu elektron lagi kan si Cl-nya. Loh, Kak, ini satu lagi kemana kita lepaskan? Kalau kita ke Cl ini kan
kalau kita lepaskan jadi 9 elektronnya, nggak stabil. Maka kita buat satu elektron Cl lagi teman-teman. Paham ya? Kita buat satu Cl lagi. Nggak usah panik, nggak usah khawatir gitu. Nah, ini kita buat. Udah, berarti satunya ini dilepaskan dan ditangkap oleh atom Cl yang lain. Nah, berarti Cl ini udah stabil, ditangkapnya satu elektron, Cl ini juga stabil, ditangkapnya satu elektron. Dan kalsium juga stabil, udah melepaskan 2 elektron. Maka senyawanya itu akan membentuk 1 Ca, 2 Cl. Berarti kalsium klorida namanya teman-teman. Ca itu kalsium, Cl itu klorin. Berarti tambahkan kalau dia ionik ida akhirannya. Kalau dia Br berarti kalsium bromida. Nah, ini cara yang pertama teman-teman, serat terima elektron. Kemudian cara yang kedua gimana? Iya, sama aja. Cara kedua itu berarti terjadinya ion positif, terbentuknya ion positif dan ion negatif. Kemudian gimana kita buatnya? Nah, ini kan udah ada ionnya kan tadi, Ca2 positif, kemudian Cl negatif. Seperti contoh yang pertama tadi, nah kalsium kan mempunyai 2 muatannya, jadikan milik si Cl. Kemudian Cl ini jadikan 1 muatannya, jadikan milik Ca. Berarti Ca ada 1, Cl ada 2, maka akan membentuk CaCl2. Paham ya? Tinggal ditukarkan aja muatannya. Gitu ya teman-teman. Maka namanya sama, kalsium klorida. Oke, itu dia contoh yang ketiga. Saya ambil untuk selanjutnya contoh yang itu contoh yang kedua, sorry. Kita ambil contoh yang terakhir dalam pembahasan video ini ya teman-teman. Contoh ketiga itu pada atom aluminium nomor atom 13 dan sulfur nomor atomnya itu 16 teman-teman. Sama seperti yang sebelumnya, kita konfigurasikan dulu elektronnya masing-masing. Aluminium dengan nomor atomnya 13, kita konfigurasikan kulit saja biar lebih enak, 283. Elektron valensinya berarti di kulit terluar, elektronnya di kulit terluar, itu berarti elektron valensinya 3. Nah, supaya dia 8, bisa menangkap 5, bisa dia melepas 3. Tetapi mana yang lebih baik? Yang lebih baik itu dia cenderung untuk melepaskan 3 elektronnya. Karena untuk menangkap 5 elektron terlalu jauh ya teman-teman, 5 sama 3. Maka 3-nya ini dilepaskan dan jadi 8. Maka melepaskan 3 elektron jadi Al3 positif. Itu dia untuk aluminium. Maka kita buatlah struktur Lewisnya 3 elektron, 1, 2, 3. Kemudian ambil sulfur 16, konfigurasikanlah teman-teman, 2, 8, 6. Maka elektron valensinya ini, elektron valensi 6. Maka supaya dia 8, nggak mungkin dilepaskan 6 ya, berarti ditangkapnya 2. Lebih dekat menangkap 2 daripada melepaskan 6. Maka di sini kalau dia menangkap berarti negatif teman-teman, karena 2 ini tangkap berarti S2 negatif. Maka di sini nanti sulfurnya itu ada 6 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita masuk ke cara yang pertama, yaitu teman-teman serat terima elektron. Serat terima Nah, ini dia serat terima elektron.
Berarti kita ambil struktur Lewisnya yang ini tadi. Struktur Lewisnya aluminium valensinya 3, kemudian sulfur valensinya 6. Nah, maka supaya dia stabil, aluminium harus melepaskan 3 elektronnya, kemudian sulfur harus menerima 2 elektron. Maka 1 elektron dilepaskan ke satu ini, sulfur ditangkap satu elektron dan ditangkap sulfur. Kemudian satu lagi ini akan ditangkap sulfur. Nah, sulfurnya S-nya ini, atom S-nya ini udah stabil karena udah menangkap 2 elektron. Tetapi si aluminium tinggal 1 elektron. Nah, 1 elektronnya itu dimanakan? Kita buat sulfurnya lagi gitu, teman-teman. Berarti gimana ini, teman-teman? Nah, ini ya, berarti di sini dia. Nah, udah stabil, udah 3 dilepaskan. Loh, tetapi di sini kurang stabil karena dia harus perlu 1 elektron lagi supaya stabil. Nah, gimana, Kak? Ya udah, nggak usah panik, teman-teman. Kita buat Al-nya 1 lagi. Maka ini 3 elektron valensi. Kita buat S-nya 1. Kita pasangkanlah ini dulu. Nah, berarti ini ya dilepaskan. Nah, sulfur udah stabil karena udah menerima 2 elektron. Sekarang aluminiumnya ini ada 2 sisanya. Loh, gimana supaya stabil? Kita buat lagi S-nya 1 lagi. Nah, ini dia, teman-teman. Ya udah, berarti tinggal pasangkan aja 1 elektron. Berarti ini 1 elektron nanti. Nah, ini kemudian 1 elektron dilepaskan lagi. Nah, aluminium udah stabil karena 3 dilepaskan. Kemudian sulfur udah menerima 2 elektron, menerima 2 elektron, menerima 2 elektron. Maka senyawanya ini nanti akan membentuk Al-nya ada 2, S-nya ada 3. Inilah nama senyawa ioniknya. Namanya ini nanti aluminium sulfida. Nah, ini berdasarkan teorinya ya, teman-teman. Berdasarkan teorinya. Oke, ini dia. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dia dalam bentuk ion positif dan ion negatif? Sama ya, seperti contoh sebelumnya. Positif. Oke. Berarti gini, teman-teman. Ayo gimana? Nah, ion positif Al udah ada itu, Al3 positif, kemudian S2 negatif. Tukarkan aja, teman-teman. Ini kan Al-nya ada 3, muatannya 3. Jadi milik si S, berarti S-nya ada 2. Nah, ini kan muatannya 2, si sulfur. Oke, jadi milik si Al, berarti Al ada 2. Maka senyawanya Al2 S3. Maka namanya aluminium sulfida. Oke, itu dia sekian pembahasan untuk ikatan ionik. Pokoknya jangan lupa, teman-teman, ikatan ionik itu dia harus saja terjadinya serah terima elektron, adanya ion positif dan ion negatif, dan terjadi antara logam dan dengan logam. Dan pastinya larut dalam air, kemudian larutannya menghantarkan listrik. Itu ya, teman-teman. Dan titik didihnya, titik lelehnya lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan kovalen. Tetapi nanti ada kecualinya. Oke, sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih yang udah join atau udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Jika bermanfaat silakan kalian share ke teman-teman kalian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.